selamat pagi. Kembali lagi dengan kami One Year in Mission dalam Inspirasi Harian. Tema inspirasi harian kita di bulan Januari adalah mengenai kitab Amsal. Setiap harinya kita akan sama-sama belajar dari buku kitab Amsal pasal per pasal. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah pertumbuhan dalam hikmat yang kita ambil dari Amsal pasalnya yang ketiga. Dari 31 pasal Amsal, pasal 3 mungkin adalah salah satu pasal yang paling banyak dikutip dalam buku ini. Amsal 3 ayat 5-8 mengatakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu." Ayat ini telah menjadi pokok untuk apa yang kita sebut sebagai ayat-ayat favorit dan juga ayat yang biasanya diletakkan pada dekorasi rumah atau bangunan supaya mudah dilihat dan juga sering untuk diperhatikan. Tetapi tanpa kita mempelajari kitab Amsal secara keseluruhan, maka kita akan kurang untuk mengetahui makna-makna lain yang lebih dalam mengenai big pictures dari kitab Amsal ini. Amsal 3 adalah tambak emas kebijaksanaan yang menjadi sumber inspirasi dan tuntunan dalam pertumbuhan rohani kita, di dalam hikmat yang membawa kenikmatan. Hikmat Tuhan itu praktis, dan kebijaksanaan Tuhan adalah harta karun. Bila mana kita menuruti jalan-jalan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kepada kita hal yang paling terbaik yang bisa kita dapatkan selama kita hidup di dunia ini. Tuhan pastinya akan membawa kita kepada pengertian ilahi yang menyegarkan, menguatkan, dan meluruskan pemikiran manusia. Di dalam benak hati seorang manusia, terdapat banyak hikmat duniawi yang bercampur dengan hawa nafsu, logika, bahkan perkataan yang tidak menuntun kepada Tuhan. Tanpa hikmat Tuhan, pertumbuhan kita akan berkembang sesuai dengan standar dunia. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan, "Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak," sehingga kita dapat diserahkan kepada jebakan-jebakan atau jerat-jerat setan. Kita memerlukan pelatihan dan juga kedisiplinan diri agar pembelajaran firman Tuhan itu dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita setiap harinya. Lalu setelah kita menyadari bengkoknya dan sesatnya pemikiran kita sendiri sebagai manusia, kita dapat menyelami dan memaknai takut akan Tuhan yang membawa banyak kekuatan bagi kehidupan kita. Tanpa menyadari sifat kedagingan manusia, kita tidak akan mungkin hidup di dalam takut akan Tuhan, melainkan kita akan hidup dalam ketakutan dalam Tuhan. Selama kita masih hidup dalam kegelapan, segala yang bersifat keilahian akan menghantui dan menakut-nakuti, yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita datang mendekat kepadanya dengan berserah diri dan menyangkal diri, sehingga alam hikmat dan pengalaman pertumbuhan di dalam kehendak Tuhan menjadi bagian kita masing-masing. Dan tentunya, transformasi yang hebat ini akan membawakan banyak nikmat yang menyembuhkan tubuh dan menyegarkan tulang-tulang. Yang dimaksudkan di sini tentunya bukan saja kebugaran tubuh, tetapi bagian kehidupan kita secara utuh dan keseluruhan. Inilah jalan hikmat dan pertumbuhan rohani yang tentunya Tuhan kehendaki. Marilah saudara-saudaraku, kita menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup kita layak di hadapan Tuhan. Dan tentunya Tuhan membuat kita menjadi sebuah berkat saluran berkat dalam keseharian hidup kita. Dan tentunya kita juga akan berkenan bagi Tuhan, dan kita juga dapat memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu yang terjadi dengan tekun dan juga sabar. Di dalam Kolose 1 ayat 9-11. Kita memulai tahun yang baru ini tentunya banyak hal yang mungkin kita rencanakan, resolusi kita. Kiranya kita memegang hikmat Tuhan
agar kita bukan hanya menikmati keindahan yang standar dunia saja, tetapi standar Tuhan. Dan kita bukan cuma menikmati kenikmatan sementara, tetapi kenikmatan yang abadi, yang tentunya gaya hidup hikmat yang bertumbuh ini akan menuntun kita untuk memiliki gaya hidup surgawi. Kiranya kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi terang dimanapun kita berada. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mengizinkan kami melangkahkan kaki kami di tahun yang baru ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa segala rencana kami akan sia-sia tanpa kami meminta hikmat daripada Engkau ya Tuhan. Kami mau percayakan hidup kami, segala mimpi dan cita-cita kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Mampukan kami agar kami tetap percaya dan mengandalkan hikmat-Mu sebagai awal dari semua rencana kami. Hari ini ya Tuhan, banyak hal yang akan kami lakukan, tapi kami mau menyerahkan diri kami, sehingga kami boleh dimenangkan dalam setiap ujian dan cobaan yang Kau izinkan terjadi pada kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada kami. Kami berdoa di dalam Tuhan Yesus yang telah menjadi Juru Selamat dan penebus kami. Amin. Kiranya kita boleh tetap semangat dan juga tetap optimis dalam menjalani hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu besok hari.